Oke, kita mau nge-review rumah yang satu ini yang special design by Delusion, namanya Bauhaus alias rumah merunduk. Menganut filosofi Jawa yang humble ya, sederhana, ramah. Jadi emang rumah ini didesain seperti itu teman-teman. Jadi dia punya atap yang menjulur rendah dari atas sampai ke bawah dan ke depan rumah, seolah-olah rumah ini tuh merunduk. Dan biar nggak terlalu kelihatan juga kalau ini sebenarnya rumah 2 lantai. Oh iya, ini tuh rumah pribadi ya, tapi dirancang dan dibangun oleh Delusion Architect. Keren nggak fasad? Dan nanti ketika kita masuk ke dalamnya, wah ternyata mind blowing teman-teman dalamnya rumahnya. Nanti deh kita lihat. Sekarang kita bahas bagian depannya dulu. Nah, rumah ini kalau kita perhatiin lebarnya tuh kurang lebih hampir 8 meteran lah ya. Tuh, lumayan lebar, makanya kelihatan di sini ada carportnya tuh lumayan luas. 2 mobil gede juga bisa masuk. Gue yakin kalian udah kepo banget sama material kanopinya nih, ya nggak? Jadi dia tuh pakai solar flat bening yang dimix dengan cone wood dengan rangka besi hollow. Perpaduannya cakep banget. Jadi kanopinya estetik, tapi bawah kanopinya juga tetap terang nih. Gue juga suka sama penyusunan rangka besinya yang dibuat saling bersinggungan satu sama lain. Untuk urusan lightingnya dia pakai lampu LED neon warna warm white. Jadi memberikan kesan hangat sama si rumah ini, apalagi kalau pas malam-malam. Oh iya, satu lagi yang menarik, ini desain pagernya. Dia pakai wire mesh yang dipadu-padan sama conwood juga. Dan warnanya ini kontras banget, yang conwoodnya tuh kayak coklat gelap dan pagernya dicat warna putih terang gitu loh. Nice. Nah, ini pasti kelihatan kalau ownernya hobi mancing, bukan deh, hobi bersepeda. Tuh sampai dibikinin ini kan holdernya kan, apa istilahnya nih, parkirannya sepedanya dibikin kayak gini. Ini pasti punya bapaknya, punya ibunya, sama punya anaknya 2. Rapi ya kalau dibikin kayak gini ya sepedanya ya, parkirannya ya. Dan terus di pojokan sini ternyata dia taruh mesin pompa airnya nih, taruh di luar sebelahan sama tong sampah. Dan di sini ada kabinet buat naruh helm-helman. Tuh helm motor, terus helm apa sepedaan, KYT, AGV. Terus di sini kelihatan ya ada satu jendela yang gede banget nih, satu frame jendela gede banget. Ini pasti di kamar utamanya, karena biasa kamar utama tuh kayak gitu, pakai semua yang serba besar gitu. Emang iya? Iya sih. Oke. Terus bawahnya ada taman basah, jadi dikasih rumput-rumputan gini sama tanaman di pot. Ya udah sih. Terus dikasih spotlight. Iya, kasih spotlight biar tambah cantik kalau malam hari. Dan teman-teman, satu nih yang paling bikin menarik, tapi istriku kamu agak ke situ dulu. Karena ada satu poin yang harus kita lihat, yaitu ketika kita melihat rumah ini dari sudut sini ya. Ini benar-benar unik sih desainnya. Semua elemen materialnya terlihat bersinggungan satu sama lain. Dan seperti yang udah gue bilang, bawahnya tetap terang kan. Kalian juga pasti udah kepo lagi, itu ruang apa di atas sana? Nah, ini di cantilever lantai 2-nya terdapat satu ruang unik seperti balkon yang bisa dipakai buat bersantai. Ruang ini tuh ada karena desain dari atapnya tadi yang menjulur ke bawah itu. Cakepnya lagi, lantainya dipakein perforated metal sehingga udara tetap bisa ngalir dari bawah ke atas ini. Nanti deh kita explore detailnya ya. Dan seperti biasa kita copot sepatu dulu. Tadi udah sih, karena copot sepatu kan ya udah gitu doang. Emang kenapa copot sepatu dimension? Iya. Karena ini rumah orang jadi harus copot sepatu. Oke, kamu agak mundur lagi dikit. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Di sini itu ada satu semacam teras gitu loh. Teras yang dibikin memanjang gini. Tujuannya apa? Biar si owner rumahnya ini kalau menerima tamu ya udah di sini. Jadi dia nggak perlu masuk. Di gitu. bawah situ. Ya, maksudnya di pojok itu kan ada tempat dudukan tuh. Sini yuk, sini yuk. Jadi udah di sini. Kalau ketemu tamu gitu kan, misal Pak RT mau laporan kelurahan sampah gitu ya, ini udah ketemunya di sini ngobrol. Enak ya jadinya ya. Jadi nggak perlu sampai masuk rumah. Jadi ini area umum lah. Kalau udah masuk tuh udah area privasi. Terus di belakangmu itu aku ngeliat pattern yang sama lagi. Yap. Sama yang pagernya tadi ya. Nanti kita explore-nya di dalam aja karena lebih cakep kalau dilihat dari dalam. Oke. Kita masuk.
masuk nih ke dalam rumahnya dan ternyata surprise tuh. Ternyata rumahnya tuh luas banget, los gitu ya. Kalau dari depan tadi kita ngeliat fasadnya tuh nggak kelihatan banget kalau dalam rumahnya tuh kayak gini teman-teman. Dan emang beda ya kalau rumah didesain sama arsitek. Semuanya pencahayaannya diatur sedemikian rupa. Di situ ada jendela gede banget. Di sini juga masih ada lagi jendela. Di mana-mana ada bukaan. Pencahayaan sama penghawaannya itu pasti bener-bener dipikirin banget ya kan. Ini juga ceilingnya tuh tinggi banget. Ini tadi aku udah ukur sekitar 6,7 meteran lah, hampir 7 meter loh teman-teman sampai atas sana. Dan bagusnya lagi dia dibikin void dari lantai 2 sampai ke lantai 1. Nah, itulah yang ngebikin rumah ini terkesan luas. Aku juga suka nih sama jendela yang ada di balik TV ini. Dia tuh memberi kesan luas dan terang karena di belakangnya tuh ada taman terbuka yang berada di tengah-tengah rumah. Kalau dirasa terlalu terang pas nonton TV, jendelanya bisa ditutup loh pakai roller blind yang ada di atasnya itu. Di living room, mari kita berpindah ke belakang sini, ada kitchen dan area makan. Tapi sebelumnya ini tuh ada transisinya teman-teman. Di tengah-tengahnya ini dikasih pijakan kayak gini dan dikasih batu-batu split kayak gini. Batu koral, ya kan? Nih dikasih kayak gini biar nggak monoton banget. Dan sebenarnya karena ini tuh yang di sebelah sini semi outdoor. Kalau living roomnya mau dibuat full tertutup juga bisa karena di sini dikasih folding door. Ini bisa ditutup sampai sini. Oke, sekarang kita ke sini yuk. Kita lihat dulu ke samping sini. Nah, ini dia taman yang tadi kelihatan dari living room. Ini masih gundul ya, belum ditanamin tanaman atau misalnya dibuat vertical garden gitu. Dan itu udah kelihatan jelas. Itu yang tadi udah di-mention sama Mas Wicak sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi itu tuh dikasih wire mesh kayak gitu untuk aliran udara juga teman-teman. Jadi biar bisa ada cross ventilation di dalam rumah. Betul, jadi atau pertukaran udara. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar. Jadi dalam rumahnya tuh nggak gerah gitu loh. Dan nggak cuma dari situ ke sini, tapi dari atas juga. Kalau teman-teman lihat di atasnya ini tuh terbuka di atas sana. Tuh. Dia dikasihin skylight juga, tapi ada yang terbukanya jadi langsung langit tuh. So udaranya bisa free flow ke dalam rumah. Masih mengizinkan air hujan masuk ke dalam sini. Taman samping. Kalau misalnya habis hujan, di sini kena cipratan air pasti seger banget deh jadinya. Udaranya enak banget nih. Nah, untuk area makannya di sini dia cukup compact ya. Meja makannya itu menyatu sama kitchen islandnya nih. Jadi lebih menghemat space yang ada. Dan untuk meja makannya di sini tuh bisa buat 4 orang nih. Di situ 3, di situ ada 1. Karena kayaknya emang penghuninya 4 orang sih utamanya di sini. Mungkin ya, aku sih kurang tahu berapa. Karena sepedanya aja 4. Iya, tapi kan kita nggak tahu. Siapa tahu dia nggak kebagian sepeda. Kan? Dan untuk pemilihan lampunya nih lucu juga ya. Ada 3 dan ada yang ditempel di sini loh. Ditempel di ininya ya, skylightnya ya. Wow. Jadi ini semua serba skylight sih banyak. Tuh ada lampunya juga di tengah-tengahnya. Lampunya warm white gitu. Biar dia tetap center gitu kan. Makanya yang satunya ditempel di situ. Dia ada 3, yang ini agak turun. Penataannya bagus sih ya. Dan ini tuh kitchen islandnya di sini banyak storage-nya loh di balik sini. Surface-nya pakai marmer dia ya? Iya, pakai marmer. Di sini tuh banyak laci-laciannya untuk penyimpanan makanan nih. Kamu jangan ngutil makanannya loh. Ini udah ada yang nempatin. Jadi dari makanannya tuh udah ada contohnya. Tuh ada Indomie dan lain-lain. Jadi untuk menyiapkan makanannya di sini, terus makannya di situ. Enak ya, compact. Sampai detik ini pasti kalian pada penasaran juga kan, berapa sih biaya bangun rumah seperti bohos kayak gini? Nanti ya kita bahas di akhir video. Tadi kan udah meja makan, nah area dapurnya kan menyatu emang ya sama area makannya. Dan untuk temanya sama nih, aku langsung lihat top table-nya juga di sini, pakai marmer juga sama. Nah untuk sinknya juga gede banget ya teman-teman. Dan dalam, enak ini kalau untuk nyuci wajan kayak gini, ya kan? Terus ini pakai keran yang bisa digeleng-gelengin, bisa ke sini, bisa ke sini. Untuk area di pojok sini kulkas, dan untuk ini tuh dapurnya kan letter L gitu, yang sebelah sininya tuh buat area kompor nih. Wih, ada 3 tungku. Kompornya 3 tungku, kompor tanam. Yang bikin cantik juga tuh ada listriknya loh di sini. Iya, ada listriknya di sini. Terus habis itu seperti biasa ada cooker hoodnya ya. Dan tuh di atasnya ini
masih ada Kabinet atasnya banyak. kabinet atas tuh untuk naruh piring-piring, gelas-gelas, peralatan masak dan makan. Untuk di sini tuh ada service area. Jadi nantinya di sini mungkin untuk mesin cuci gitu ya, area mencuci. Dan aku melihat sesuatu di sini, ini bisa dibuka ya? Bisa, gudang. Oh, ini untuk gudang lagi. Wow. Simpan barang. Jadi area penyimpanannya di rumah ini cukup banyak juga ya? Cukup banyak juga. Dan ini di sebelah sini tuh ada pintu lagi. Ini kamar ART teman-teman. Oke, terus ada yang mau ditanyakan? Ada yang menarik di atasnya nih. Oh iya, sini. Nih, area void-nya. Pol sampai atas itu ada skylight di atas. Buset, tinggi banget. Tinggi banget. 10 meter kali kalau yang sini. Mungkin ya. Dan untuk yang sininya juga full sama kaca loh teman-teman. Oh, jadi wow. Tapi dia kotak-kotak karena sekali lagi patternnya mengikuti yang tadi itu. Semuanya kotak-kotak. Tapi di sini dibuat full kaca biar full. Kamu sini deh. Matahari. Sini Biar deh. terang Nah. gitu rumahnya. Nah, kalau di sini lebih kelihatan. Nah, ini tampak living roomnya kalau dari area kitchen dan meja makan, dining. Luas ya. Enak, jadi banyak bukaannya gitu ya. Kalau ini juga dilihat dari sini enak nih, taman sampingnya juga. Oh, view-nya bakal enak banget. Semuanya serba terlihat Hun di sini Hun. Dan ini kerasa banget sih aliran udaranya tuh kayak mengalir gitu, lancar. Apalagi AC-nya dinyalain kan. Kemarin ada yang komen gitu ya. Lanjut Un, di situ kan ada 2 pintu tuh. Apa sih itu? Oh iya, Sebelum jadi- kita ke atas ya, ke atasnya Oke. nanti ya. Jadi aku mention dulu nggak sih, di rumah ini tuh sebenarnya tuh ada 3 kamar tidur plus 1 kamar ART. Di sini ada kamar tidur utamanya nih teman-teman, dan ada powder room di sebelah sini. Nah, powder roomnya juga ini dia pakai sliding door. Dia dipakein warna putih kayak gini. Rapi dicat banget ya. Putih, dia Ya seamless wis, gitu. Coba buka. Nggak ada buka. kusennya. Ini Nah, di dalam sini tersembunyi ada sebuah powder room. Di sini ada toilet duduk, dan di sini ada wastafel dan cermin yang gede banget. Padahal wastafelnya imut-imut. Tuh lihat. Tapi cerminnya gede banget. jadi puas. Oke, sekarang kita ke sini Oke. ke kamar utamanya. BTW teman-teman notice nggak kalau pintu di rumah ini tuh beda daripada pintu-pintu biasanya. Jadi dia itu lebih tinggi dan pakai engsel pivot, sehingga di kanan kirinya itu nggak ada kusennya. Jadi lebih rapi, terkesan seamless. Nice banget sih. Sekarang kita lanjut ke kamar tidur utamanya yuk, yang temanya serba coklat kekayuan. Oke, aku udah di dalam kamar tidur utamanya nih teman-teman. Kalau untuk warnanya, ini tema-temanya masih coklat-coklat gitu ya, sama. Tapi ini kelihatan nggak? Ya, Ini kan warnanya coklat tua nih. Nah, ini tiba-tiba lemarinya tuh coklat muda. Mungkin akan lebih enak dilihat dan lebih bagus kalau warna coklatnya tuh sama. Karena coklat itu kan macam-macam ya, ada yang muda, ada yang tua. Nah, untuk kasurnya di sini desainnya tuh simple ya, teman-teman, simple. Headbednya juga ini dibuat setinggi ini doang, dan di atasnya ini tuh ada colokannya di sini buat nyolokin HP, ngecas HP. Dan dikasih LED strip dong. Tuh, bagus banget. Jadi di sini colokannya ada 2 loh. Jadi ngecasnya nggak rebutan. Dan di bawahnya ada storage-nya nih teman-teman untuk penyimpanan. Tuh, ada storage-nya sampai sana. Sampai ujung loh. Ada cicak tuh. Kalau kelihatan kelihatan apa? kelihatannya kan ini pintu semua lemari gitu loh. Tapi sebenarnya ada ruangan tersembunyi di sini. Apa sih emang? Ini kan lemari baju tuh, lemari baju dibuka. Udah langsung ruangan tersembunyi aja deh. Ngapain sih? Basa-basi ini kesuwen gitu. Saya kesuwen. Tuh, wow. Nah, ternyata kamuflase ya. Ini kan kalau aku tutup dulu ya. Ya, tutup. Ya, aku pulang ya. Nah, ternyata ini adalah kamar mandi. Oke. Kamar mandi begitu masuk dia lewatnya tuh langsung ketemu wastafel. Terus ke kanan itu ada area Basah, shower, area showeran. basahnya. Itu di situ kelihatan ada apa namanya? Kaca esnya. Yang di atas bisa dibuka tuh ada jendela. Buat ventilasinya ya. Sama ada exhaust fan. Oh iya, ada exhaustnya. Kan? Terus habis itu dikasih sama
disekat nih sama tempered glass. Jadi biar ya udah area basahnya tuh di kanan sini gitu ya. Iya. Sama Area di keringnya kirinya. di sini untuk toiletnya. Nah ini area bertapa. Area setoran ya. Dan di sini itu full semuanya dipakein HT sampai atas. Yang coraknya tuh agak coklat-coklat gitu. Cantik deh kalau Coklat ini. muda. Iya. Iya, itu ada exhaustnya lagi ya? Iya, jadi sendiri kan kalau di sini kan habis buang hajat kan ada aroma-aroma tidak sedap jadi. Kalau tadi di sini lemari, nah di sisi sebelah sininya juga full sama jendela. Ini yang kelihatan ya dari luar Fasad tadi. depan rumah tadi yang udah dimention sama Mas Wicak-wicik. Nah, untuk di sininya ada floating table nih teman-teman. Aku suka nih ada ukirannya ini loh, Hun. Ya, ini bacanya apa? Bismillahirrohmanirrohim. Bagus ya. Yang di sini juga ada coba. Nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enaknya kayak gini tuh area bawahnya ini bisa untuk tempat penyimpanan, juga bisa gampang dibersihinnya gitu loh. Yap, Ya kan? yap. Terus untuk di area sini ini dikasih kaca es, ini untuk sumber cahaya juga sih. Ini kelihatan juga dari depan rumah tadi. Walaupun mungkin sumber cahaya dari itu nggak seterang dari ini ya, karena ini kan Iya. emang gede banget. Ini kan juga ada kayak selangnya gini. Ternyata bisa buat nyimpen. Oke, semua lantai 1 udah selesai diulas sama Neng Miftah. Saatnya gua lanjut ke lantai 2. Ini dia di tangganya ditaruh di sini ya, dan agak-agak lebar nih, mungkin sekitar 1 meteran lah ya. Jadi enak kita pijakannya juga. Dan dia juga nih tiap anak tangganya dikasih kayu nih, plank-plank kayu nih, lebar-lebar, jadi dia sampai ngelebih sini kan, jadi aman lah buat pijakan tuh, enak banget. Dan mungkin emang owner rumahnya ini tuh suka dengan porselen-porselen seperti ini ya, porselen Cina-Cina gitu ya, nggak tahu ding, karena baik banget dari tadi kita temuin di berbagai macam sudut rumah ini. Oke, lanjut. Ini Kelihatan nih di belakangmu tuh yang tadi kita. oh iya iya Sampai atas full kaca. kaca, dan posisinya kalau lagi mendung gini langitnya kelihatan, tambah kelihatan tuh. Kita sampai lantai 2, dan gue juga suka nih sama railing tangganya, bagus ya. Dia di atasnya dia dikasih kayu gitu, warna coklat tua, terus railingnya pakai wire mesh warna putih, match aja sih. Oke, di lantai 2-nya itu ada 2 kamar tidur anak, 1 kamar mandi, dan 1 ruangan multifungsi. Nah teman-teman, inilah kelebihan desain dari si Bauhaus ini. Jadi semua ruang walaupun dia secara fisiknya terpisah, tapi mereka dibuat seolah-olah connecting antara satu sama lain. Dalam artian kayak gini. Jadi misalkan kedua anak di situ, terus kedua orang tua lagi ada di bawah, mungkin yang ada yang lagi nonton TV, atau mungkin si mama lagi masak di dapur. Itu kalau mau manggil anaknya bisa langsung dari dapur panggil, "Weh, nak, yuk makan," gitu. Karena langsung kedengeran. Karena sininya kan ada void, ruang terbuka gini Emang kan. gitu ya manggil anak buat makan? Ya, "Hai anak, ayo makan." Hai anak gitu manggil? Ya namanya lah ya, gue juga nggak tahu ini siapa. Ini di sini kelihatan juga area multifungsi. Habis ini nanti kita ke area kamar anak, area multifungsi yang mungkin saat ini cuma ya udah untuk area duduk aja, area santai sambil ngopi gitu kan. Dan yang paling gue suka juga di sini nih kelihatan kan, ini di sini ada jendela, sini ada jendela. Nah, ini dengan jendela yang dibuka kayak gini, sirkulasi udara yang tadi Neng Miftah bilang dari atas itu bisa masuk juga ke dalam sini. Dan sekarang langit udah mendung, tuh. Tuh, itu yang tadi dari. Terus turun ke bawah, coba turun ke bawah. Nah, itu taman yang di bawah tadi. Dan ini ada area makan. Area makannya. Wow, enak banget sih ini. Terus nggak cuma di situ loh teman-teman, nggak cuma di atas, terus di bawah depan situ, sininya juga. Sini dia kasih wire mesh sama papan-papan Jadi kayu-kayuan ini gini kan. patternnya tuh sama, repetisi yang ada di bawah tadi. Betul. Sama persis. Dan ini udara juga tetap kerasa nih. Jadi udaranya gini, flow-nya ada yang dari sini, dari belakang sini, ada yang dari atas, sama ada yang dari bawah depan itu tadi. Keren, mind blowing, Wijian. Dah, yaudah biarin terbuka deh, biar adem. Oke, tukeran Hun, muter. Oh iya lupa, sorry. Di sini juga
Di area multifungsinya dibedain ya lantainya ya. Di sini dia pakein vinil nih. Sedangkan yang di sini di jembatannya dia pakein homogeneous tile aja. Ada juga nih di sini. Jadi kan tadi di situ ada jendela dan sirkulasi udara. Sini juga ada. Ini sumber cahaya aja sih. Karena atasnya juga skylight lagi. Tapi di sini nggak ada udaranya, cuma sumber cahaya aja. Ini yang area utilitas di bawah. Jadi sini sumber cahaya, situ sumber cahaya dan udara. Terus ini ruangannya, wow. Ketika pintu tadi itu dibuka, ini menuju ke area laundry di lantai 2 di belakang rumah lah ya. Dan atapnya dia masih pakai skylight juga, jadi biar ada cahaya masuk, cahaya matahari masuk sehingga jemuran kering. Dan kemudian di sini ada mesin cucinya lengkap dengan sabun buat nyucinya. Dan masih ada juga nih sekat-sekat kisi-kisi udara. Jadi selain cahaya masuk, udara juga masih bisa masuk ke sini. Pastinya jemuran lebih cepat kering. Dan selain itu di sebelahnya masih ada ruangan buat gudang. Tapi ya udahlah ya, kita nggak usah masukin di situ. Yuk, lanjut lagi ke dalam yuk. Oke. Kamar anaknya nanti terakhir karena ada satu yang menarik. Nah, kita ke kamar mandi yang di lantai 2 dulu. Masih pakai seamless ya. Pintu seamless, ini lampunya dinyalain. Kamar mandinya bagus ini. Di sini juga untuk layoutingnya, sini ada area basah dipisah sama tempered glass. Sini showeran, masih pakai homogeneous style juga ya. Dan di sini ada exhaustnya buat ventilasi. Terus bagian sini, seperti yang mungkin dari tadi udah terlihat, ada wastafel kecil, wastafelnya bulat kecil. Terus ada cermin yang gede. Oh, cermin udah. Nah, di situ ada Neng Miftah yang lagi keberatan membawa. Sekarang ini ada pintu. Oke. Ini ke dimensi lain teman-teman sebenarnya. Dan di sini menuju void ya, yang tadi udah berulang kali kita mention. Cakepnya di sini dikasihin ini teman-teman spotlight. Tuh. Ada spotlightnya gini. Jadi lighting juga bener-bener diperhatikan di rumah ini. Nah, itu yang udah tadi kita mention, kalau dari sini kelihatan lebih jelas. Kelihatan lebih jelas ya situ ya. Sama ini yang tadi udah kita liatin di luar di bawah tuh ada skylight dan ada area terbukanya, dan di sini ada tangga montirnya nih. Tangga menuju area utilitas. Di atas itu ada toren, terus kalau nggak salah ada outdoor AC juga. Jadi ada pokoknya utilitas ditaruh situ semua. Oke, kita lanjut ke kamar anaknya. Karena kamar anaknya sini sama, kita buka salah satu aja lah ya. Tada, kita di kamar anak. Oke, interior kamar anaknya simple ya, ada kasur queen size, meja belajar, lemari, dan wall panel TV yang ditempel di dinding kayak gini. Justru yang paling menarik di sini tuh ada jendela besar dan pintu kaca di sebelah kasurnya. Oke, dan inilah balkon ya. Sebetulnya emang balkon sih, cuma balkonnya emang unik. Satu, kenapa dia unik? Karena di sini kan yang atap tadi ya, atapnya yang tinggi gitu ya. Merunduk, yang atapnya merunduk, makanya headroom kita juga agak terbatas nih, karena menyesuaikan dengan sini kan. Dan selain itu, bawahnya juga, karena biasanya kan namanya balkon tuh pakai lantai gitu ya, di dak gitu. Nah, tapi di sini enggak. Di sini uniknya dia dibikin nih menerawang ke bawah, jadi kita bisa ngelihat area carport di bawah. Dia pakai bersih perforated nih di atasnya sini, bolong-bolong, jadi udara pun juga kerasa nih kalau dari luar masuk ke bawah sini kan, ke atas sini. Dan disupport sama rangka besi yang kuat-kuat banget, gede-gede banget, tadi kelihatan dari bawah. Ini cukup unik. Dia dibikin ya connecting antara kamar anak 1 bisa nyambung ke kamar anak 2 gitu sih. Ini konsepnya bener-bener out of the box sih menurut gua. Unik. Jadi si Bauhaus ini memakan biaya sebesar 1,4 miliar, itu termasuk biaya desain dan biaya pembangunannya. Seperti yang teman-teman ingat, rumah ini berdiri di lahan 140 meter persegi dengan luas bangunan 176 meter persegi. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga nih kita nge-review rumah yang dinamakan Bauhaus ini, karyanya Delusion. Gimana, keren banget kan rumahnya? Dan pastinya inspiratif banget. Semoga kali ini review kita menginspirasi teman-teman semua yang menonton videonya. Oke, terakhir jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow semua sosial media kita.
Nanti kita taruh di sini. Wah, banyak pokoknya. Oke, dadah. Makasih ya udah nonton. Bye.